Salam rekan-rekan investor dimanapun Anda berada. Eh, Kali ini saya akan mencoba untuk mereview ya salah satu peer-to-peer lending yang ada di Indonesia, yaitu adalah peer-to-peer lending syariah, yaitu Dana Syariah begitu. Jadi saya baru kenal dengan Dana Syariah ataupun peer-to-peer lending Dana Syariah ini tahun ini ya, baru tahun ini tepatnya ya kurang lebih 4 bulan yang lalu kalau tidak salah. 4 bulan yang lalu saya kenal ini di YouTube ya. Memang sebelumnya saya pernah mendengar kata-kata peer to peer lending, tapi saya nggak ngerti maksudnya itu apa. Tapi akhirnya 4 bulan yang lalu saya betul-betul pelajari segala macam, saya lihat review-review di YouTube, dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk di peer to peer lending Dana Syariah ini. eh di peer to peer lending Dana Syariah ini memang peruntukannya adalah untuk pembiayaan proyek-proyek ya, khususnya adalah properti. Hal ini berbeda dengan peer to peer lending yang lain yang memang difokuskan untuk biasanya UMKM ya. Ada juga misalnya peer to peer lending untuk hal-hal yang konsumtif ya. Jadi ada banyak sebenarnya peer to peer lending ada di Indonesia. Tetapi untuk peer to peer lending yang Dana Syariah ini khususkan untuk pembiayaan terhadap proyek-proyek daripada properti. Nah, rekan-rekan, di dalam Dana Syariah ini memang ada banyak ya, ada banyak proyek-proyek yang membutuhkan pendanaan ya. Seperti misalnya kita lihat di sini ada properti di Depok di mana imbal hasilnya adalah 18%, tenor daripada pembiayaannya adalah selama 10 bulan, dan saat sekarang ini sudah terkumpul 99% dan tersisa 6 hari lagi. Itu artinya properti yang di Depok ini memang cukup diminati karena memang ada imbal hasil yang lumayan tinggi nih, 18%. Kita tahu bahwa deposito aja nggak segini ya, nggak 18%, tetapi untuk di Dana Syariah berani untuk memberikan imbal hasil sebesar 18%. Jadi angka 18% ini merupakan angka selama 1 tahun begitu. Karena pembiayaan yang ada di Dana Syariah ini kita akan dibayarkan setiap bulannya begitu. Jadi 18% tinggal kita bagi aja. Misalnya 18% berarti kita bagi 12 ya. 18% misalnya kita bagi 18% itu kita bagi 12, berarti 18 bagi 12 berarti ada 1,5% setiap kurang lebih setiap bulannya yang akan kita dapatkan dari dana yang kita masukkan ataupun pembiayaan yang kita berikan terhadap proyek tersebut begitu. Begitupun dengan 17%, 17% itu juga demikian. 17% berarti untuk 1 tahun. Berarti kalau misalnya tenornya misalnya 12 bulan, berarti 17% dibagi 12 nantinya akan keluar angkanya berapa. Baru nanti kita bisa melihat dan juga mengkalkulasikan begitu berapa total bersih dari imbal hasil yang akan kita terima. Karena memang di Dana Syariah ini juga ada dikenakan pajak PPh 23 ya, PPh 23 begitu. Sehingga hasil yang kita terima nantinya akan merupakan hasil setelah pengurangan daripada PPh 23, dan itu langsung ditransfer ke nomor rekening yang kita daftarkan pada saat kita melakukan pembuatan akun di Dana Syariah. Nah, saya kembali ke portofolio ya. Di portofolio ini misalnya kita lihat bahwa di portofolio saya, karena memang saya baru mengenal peer-to-peer lending syariah ini, jadi tidak banyak aset yang saya masukkan ya. Jadi saya coba dulu dengan 1 juta, dan bisa kita lihat di sini di riwayat ya. Saya top up dana 1 juta itu di 12 Juli 2022 ya, tanggal 12 Juli 2022 tahun ini begitu. Dan ketika kita klik misalnya detail imbal hasilnya, kita bisa lihat tanggal pendanaan 12 Juli, tanggal mulai proyeknya itu adalah di 14 Juli 2022. Sehingga kita bisa lihat di sini ya imbal hasilnya
di tanggal 15 bulan 8, artinya 1 bulan setelah proses pendanaan saya lakukan, ya saya langsung mendapatkan imbal hasil sebesar 9.010 rupiah ya. Karena memang untuk pendanaan yang saya lakukan ini adalah pendanaan yang imbal hasilnya adalah 15% ya, 15%. Itu untuk 1 tahunnya begitu. Sehingga di sini ada pengurangan sebesar 15% dari PPh 23 dan total imbal hasil yang saya terima adalah 9.010. Itu untuk yang di bulan pertama. Kemudian di bulan kedua di tanggal 14 bulan 9 2022 saya juga kembali mendapatkan imbal hasil sebesar 8.500 setelah ada pengurangan 15% dari PPh 23. Kemudian di bulan 3 ya. Di bulan 3 di tanggal 14 bulan 10, tepatnya hari ini begitu. Saya juga kembali mendapatkan imbal hasil sebesar 8.500. Dan insya Allah nanti di bulan depan di tanggal 14 bulan 11 ya, saya pun akan mendapatkan insya Allah nanti imbal hasil yang saya terima adalah 8.500 rupiah. Dan juga ada pengembalian sisa imbal hasil akhir sebesar 8.500 dan juga akan dikembalikan dana pokok sebesar 1 juta ya. Dana yang saya top up di tanggal 12 kalau tidak salah tadi ya, di tanggal 12 Juli begitu. Maka akan dikembalikan di tanggal ini, di tanggal 14 bulan 11, karena memang tenor yang saya pilih pada waktu itu, tenor untuk pembiayaan proyek ini adalah selama 4 bulan saja begitu. Nah, itu rekan-rekan ya. Itu untuk dana 1 juta begitu. Untuk dana 1 juta terkumpul sekarang ini adalah imbal hasil yang saya terima adalah 26.010 rupiah. Ini untuk 3 bulannya. Artinya ada 1 bulan lagi yang nanti juga akan saya terima. Jadi rekan-rekan ini bisa menjadi gambaran bagi rekan-rekan semua dari total 1 juta yang saya belikan untuk pembiayaan ya, untuk yang saya gunakan untuk pembiayaan terhadap properti yang ada di sini begitu, maka hasilnya kurang lebih adalah segini ya, 26.000 rupiah dengan imbal hasil 15% untuk 3 bulan pertama gitu. Jadi rekan-rekan bisa melakukan simulasi sebenarnya bisa melakukan simulasi. Misalnya kita memilih proyek yang di Bekasi misalnya untuk 17% ya, dengan misalnya paket 1 juta ya, paket 1 juta dengan imbal 17% ini kita bisa mensimulasikan misalnya ya, misalnya kita taruh sekitar 10 paket 10 ya, paket 10 berarti total yang keluar uang itu adalah sebesar 10 juta. Kita bisa menghitung hitung simulasinya, berarti rekan-rekan akan mendapatkan imbal hasil di bulan pertama itu adalah sebesar 100.000 rupiah. Dengan total 120.000 rupiah, ada proporsional 6 hari ini ditambah dengan 20.000 berarti 120.000 rupiah. Dan bulan 2 sampai dengan bulan ke-6 ya, rekan-rekan akan mendapatkan 500.000 rupiah ya, 500 rupiah, dimana imbal hasil per bulannya 1% dikali total pendanaan. Jadi total dana dari 10 juta itu tadi, kalau misalnya di total yang diterima nanti adalah sekitar 870.000 rupiah ya. 870.000 rupiah ya, karena 10 juta ini kan modal awal ya dari simulasi yang kita gunakan. Sehingga rekan-rekan itu menjadi salah satu gambaran dan juga rangkuman bagi rekan-rekan ketika akan terjun untuk menjadi investor di dana syariah. Dan memang ini adalah salah satu kesempatan bagi kita untuk berinvestasi mendapatkan passive income dari proyek-proyek yang ada di dana syariah seperti itu. Terima kasih, semoga video ini membantu. Selamat menjalankan aktivitas kembali.